Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahil qail. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي قوام الدنيا لأربعة أشياء: بعلم العلماء وبعدل الأمراء وبشقاوة الأغنياء وبدعاء الفقراء. صدق الله وصدق رسوله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini Allah berikan izin untuk kita hadir di majelis Maulid Rasul di halaman Masjid Jami' Ismailiyah Pedagang. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini Allah panjangkan umurnya. Amin. Amin. Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat sakitnya. Yang punya urusan sulit dimudahkan. Rezeki yang kurang lancar diluaskan. Yang punya usaha dilancarkan Allah. Lakinya ke laut diselamatkan. Yang petani disuburkan. Yang pedagang dilariskan. Yang punya keluarga Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah. Yang punya anak cucu Allah jadikan keturunannya saleh salihah. Yang belum dikaruniakan Allah anak dan cucu, mudah-mudahan cepat Allah berikan anak cucu kepadanya. Yang belum dapat jodoh cepat dijodohkan. Selawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rapatnya duduk kita di majelis ini, kita minta dan berharap kepada Allah kelak Allah dudukkan lagi kita di hadapan Rasul seperti ini. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Tolong panitia di belakang pentas keluar. Panitia di belakang pentas tolong keluar. Panitia keluar. Panitia kumpul semua depan. Aku tak akan mau mulai kalau tidak kondusif. Capek aku kemari, suara habis, tak ada yang menambah. Panitia buka, atau kalau tak mau pulang. Anak-anak remaja diam.
Yang mau pulang. Pulang. Coba. Buyar konsentrasi. Itu ceramah itu mau pulangan buyar. Udah panitia? Belum masih ini lagi di belakang. Para alim dan ulama, para ustadz dan tuan guru yang kami muliakan. Hadir tengah-tengah kita ada Ustaz Saidi, pengurus Badan Keajaran Masjid Jami Ismailiyah. Kemudian guru kami, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ustaz Jul, para guru-guru sekalian, para muallim-muallimah. Kemudian ada sahabat saya yang selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan anak remaja, akhirnya Khairul Fautan Sitorus. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Kemudian ada dari Ikatan Pemuda Dakwah Islamiyah, Ketua Umum ada Ustadz Khairul SPD beserta kawan-kawan yang hadir. Salam ta'zimku teristimewa kepada guru kita bersama, Ustadz kita yang tadi sudah terlebih dahulu menyampaikan kalam hikmah di hadapan kita bersama. Mutiara-mutiara hikmah yang beliau sampaikan, adindaku Al-Ustaz Haji Kaya Arfah. Apa yang beliau sampaikan tadi ada butir-butir kebaikan yang perlu kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan. Namun Bapak Ibu yang mulia, saya mohon izin jangan pernah banding-bandingkan saya dengan beliau. Allah Maha Kaya, menciptakan manusia tak pernah sama. Beliau ini termasuk ustadz yang fenomenal di Tanjung Balai. Alhamdulillah usia masih muda, belum nikah dan pacaran nggak pakai pacaran karena Islam haram pacaran. Betul? Islam haram pacaran. Beliau ini jomblo fi sabilillah. Insya Allah sampai mati. Tidak. Insya Allah mudah-mudahan perdana hari ini ke Tanjung Beringin sedang berdaging. Beberapa waktu ke depan akan ke Bedagi lagi, terus ke Bedagi lagi sampai Allah tetapkan jodoh yang dari Bedagi. Amin. Cuman agak lain, bu jangan ibu ya, aku orang yang tengok-tengok aja dari bawah, tengok-tengok kamu Bedagi. Begitu lewat Ustaz itu tadi kamu golak iya kan? Sama aku golak. Golak juga kita ini gaya dia memang kayak gitulah gaya itu bu. Aku pun kadang udah cemana-cemana nih betul agak lain, tapi cuman mau dibuat kayak gitulah dia ya kan. Dan nggak mungkin kita sama-sama sama kita kan kayak gitu, cuman gitu ya kayak gitu. Tapi dia aja kayak gitu bu, hati dia itu berjaga. Dia mau tahu gayanya aja lope itu bu, tapi kuat. Beliau sudah punya usaha sendiri. Beliau mengajar di sekolah Sanawiyah di Tanjung Balai. Banyak tempat sekolah yang beliau mengajar. Kemudian banyak emak-emak jemaah talim yang beliau asuh. Beliau ini ustadz yang sangat digemari emak-emak selama pengajian. Karena hampir sama. Omaknya begini, dia begini. Aku yang tak tahannya, aku tadi depan ketonggenya. Maaf lah ya. Ya Allah, tapi beliau luar biasa. Mudah-mudahan adikku Allah sehatkan selalu, Allah jaga selalu, Allah capaikan cita-citanya, Allah cepatkan jodohnya. Kelak Allah jadi Allah dapatkan beliau jodoh yang cantik, amin. Yang saleha, amin. Yang kaya, amin. Sawit sama ayahnya banyak, mobil omaknya mewah, ayah omaknya nak mampus. Dan bisa sekali jam kabul langsung dapat warisan. Terkhusus untuk anak-anak muda, remaja-remaja yang hadir, wabil khusus remaja Masjid Jami Ismailiyah yang menjadi sponsor penyelenggara acara malam hari ini. Yang acara malam hari ini cuman ada 2 acara. Pertama, acara memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bertepatan pada tanggal 2 bulan 12 tahun 2020. Kita akan mengulang kembali ada apa dengan tanggal 2 bulan 12.
kita akan diingatkan pada sebuah kisah. Ada apa dengan 2 bulan 12 yang disatukan 212? Paham bu? Jangan dong kata speaker kau itu boleh kau kan jantungan aku dong jawab. Kalau kau tunggu jauh di sini, speaker kuat. 212. Tadi Ustadz kayak sudah ngambil masalah maulid, jadi malam ini aku tak bahas maulid. Yang ku bahas ada apa dengan negaraku Indonesia. Ya bu, ya bu. Kita ambil rujukan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 seperti mana yang dibacakan oleh Ustaz kita tadi. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah kutunjukkan kata Allah, sudah kutayangkan, sudah kupampangkan, kuhadirkan, bahkan sudah kuviralkan. Ada sosok contoh suri tauladan yang paling terbaik di antara yang lain. Tidak ada orang yang paling terbaik, tidak ada orang yang paling hebat, tidak ada orang yang paling dahsyat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita peringati maulidnya, hari lahirnya. Macam yang disampaikan tadi Bu, bahwa kalau yang memperingati hari lahir boleh. Nabi puasa setiap hari Senin. Anak sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau hari Senin puasa? Rasul menjawab, karena hari Senin aku lahir. Mengingat hari lahir boleh puasa. Kalau ibu hari Kamis lahir dengan niat mengingat hari lahir anda puasa, ayat ini hadis menjelaskan hukumnya boleh. Ya bu, ya bu, boleh. Ya. Ada hari Minggu boleh, hari Jumat boleh, ada tiap hari. Anda ulang tahun yang kali lahir. Dari hukum, dari hadis ini dapat kita hukum bahwa memperingati hari lahir boleh, hari ulang tahun boleh, tapi kadang kebolehan hadis ini disalahgunakan oleh orang macam tadi, pakai tiup-tiup lilin, panjang umurnya, panjang, entah apa lo panjang. Tepuk tangan sambil berdoa itu budaya Majusi. Sambil berdoa dia mau ke api, menyembah api, orang Majusi menyembah api. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah Allah lahirkan dari rahim seorang ibunda yang mulia bernama Siti Aminah, api Majusi yang mereka sembah ratusan ribu tahun padam seketika. Kenapa? Karena penghormatan Allah Ta'ala lahirnya Rasulullah. Allah gembira bu, Allah gembira lahir Nabi. Allah tunjukkan kegembiraan Allah dengan berbagai macam fenomena alam. Langit cerah begitu luar biasa, padamnya api yang disembah oleh orang Majusi. Kemudian banyak peristiwa-peristiwa yang aneh yang tak pernah terjadi ketika lahir Nabi itu terjadi. Kalau Allah gembira dengan lahirnya Nabi, kenapa kita tak mau gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Malam ini tak ada lain apa yang kita buat acara ini cuma menyambut kegembiraan deh. Kenapa anak remaja buat maulid? Orang ini sonak karena lahir Nabi. Betul. Ibu ada punya anak udah 4 tahun menikah belum punya anak. Ibaratnya ibu belum bercucu. Ajak hati kepingin betul punya cucu, tapi belum kesampaian. Kata orang pergi ke tukang gosok sana, gosok sini, setiap saat bergosok. Bukan yang hamil anak, wah tukang gosok pula yang hamil. Boleh ubat ini, boleh ubat itu, tak mempan.
Rupanya dengarnya ceramah Ustaz, apa yang salah? Maaf Bapak Ibu yang mulia, kalau ada di antara kita yang sudah menikah bertahun-tahun tapi belum punya anak, ada 3 yang harus diperiksa. Nih ada 3 diperiksa. Ini untuk yang udah nikah Ustaz ya, jangan usah periksa langsung. Ini usah pulang periksa, apa diperiksa gitu rumah. Yang pertama diperiksa hubungan dengan Allah, baik tak? Ibadah enggak? Rajin sedekah enggak? Tahajudnya gimana? Duhanya gimana? Salat hajat udah pernah belum? Karena Islam mengajarkan setiap permintaan ada salatnya. Banyak rezeki salat duha, betul. Mau pikiran tenang, hidup tentram, salat tahajud, betul. Mau pengen sesuatu, salat hajat. Mau minta jodoh, salat hajat. Minta anak, salat hajat. Nih, sudah dikerjakan belum? Oh, udah Ustaz. Tahajud tiap malam 8 rakaat, duha tiap pagi 8 rakaat, salat hajat 4 rakaat tiap malam membuat ya Ustaz. Tapi belum juga berhasil. Ini baru pertama. Periksa penyakit kedua. Apa penyakit kedua, Bu? Kita harus tetangga yang belum beranak, ya kan? Apa penyakit kedua? Periksa hubungan sama Mak Ayah. Sudahkah pernah mencium bolak-balik tangan Mak Ayah? Sudahkah pernah memeluk erat itu tubuh Mak Ayah? Sudahkah pernah mencium konek Mak Ayah? Sudahkah pernah membasuh dan mencium kaki Mak Ayah? Atau mungkin selama ini semenjak kita menikah polik sama Mak Ayah? Kadang ada yang polik, ada yang laki, Pak ini laki. Mantap-mantap udah menikah, bini laga, laga. Kalau anak minta duit, anak boleh bolas, pakai duit kalian 100.000 nambah. Kata omak, tunggulah kau ajak yang aku tanya adik dulu. Tanya adik dulu, takut sama bini. Ustaz tak takut, bukan tak takut, cuman dia lebih berani. Ini Pak, periksa cemana hubungan sama Mak Ayah. Oh udah elok sama Mak Ayah Ustaz. Periksa cemana hubungan sama mentua. Kadang kita elok sama Mak Ayah, sama mentua sini sepandang. Aku untuk itu. Assalamualaikum. Oh assalamualaikum. Coba kau tengok Bang, siapa datang? Oh Mak. Oh Mak siapa? Oh Makku. Oh iya. Bawa tas. Iya, dikeluarin dulu. Aduh. Masuk air juga Mak abang tu ya. Kita ada anak yang lain, anak kemari aja, bukan anak paling tua. Merasa datang orang tua, mentua datang ke rumah, merasa ini menantu menjadi terbebani dalam hidup ini. Ini periksa dia. Tapi aku yakin yang datang ini tak ada begitu ya kok. Di sini tak ada kan? Tak ada mengaku. Itu diminta. Jadi ketika itu sudah kita perbaiki, 3 hubungan sudah kita perbaiki sama Allah, sama orang tua, sama mertua, insya Allah kabul beraja. Amin ya Rabbal. Kemudian Bapak Ibu yang mulia, tidak ada manusia yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling luar biasa di hadapan seluruh makhluk di dunia. Dari mulai tercipta ini dunia sampai berakhir ini dunia, semua tidak ada apa-apanya dibanding Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan alam semesta ini dibandingkan dengan Rasulullah, jangankan sama Rasul, sama debu yang lengket di selop Rasulullah lebih mulia debu itu Pak ketimbang alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Maka malam ini yang kita cakapkan manusia yang paling mulia Pak. Bukan Nabi bertambah mulia kalau kita banyak selawat. Bukan Nabi yang bertambah agung kalau kita banyak selawat. Bukan kita yang makin tersanjung kalau kita banyak selawat. Tapi kita bisa tersanjung karena sudah menyanjung orang yang paling tersanjung di hadapan Allah yang Maha Sanjung. Kita
bisa Allah jadikan mulia karena sudah memuliakan orang yang paling mulia di hadapan Allah yang maha mulia. Kita bisa menjadi agung karena sudah mengagungkan orang yang paling agung di hadapan Allah yang maha agung. Ini Rasulullah. Orang yang dekat sama Rasul, bu, hidupnya sonai, hidupnya bahagia, Pak. Cuman banyak-banyak selawat, ikuti sunnah Rasul, insya Allah tentram tuh hidup. Tapi hari ini dengan berjalannya waktu, beriringnya masa, banyak hari ini orang menghina Nabi Muhammad. Bu, tidur. Belum lah. Ustaz kaya belum tidur, dia capek tadi. Capek tadi naik kereta api. Naik kereta api kemana? Naik kereta api Surabaya. Naik motor. Naik kereta api. Belum lagi makan dia banyak. Dikasih panitia tidur di hotel. Hotel luar biasa. Aku udah 4 tahun keliling pedagi. Tak pernah kalau siap ketuk petik yang dia yang tahu. Aku tidur rumah kawan-kawan lah, kadang di Dumur, kadang di Nagu, kadang ke Banwas. Begitu dia datang kalau siap rumah istimewa luar biasa. Fasilitas lengkap, air, aduh, nak mandi, bercoba, sedangkan listrik tak bayar, makan stay, cuma elok-elok. Ini dah mau dikasih nanti. Bu, ini cerita tentang orang yang paling mulia. Tak ada orang yang paling mulia kecuali Nabi Muhammad. Dan habis Nabi Muhammad tak ada lagi. La Nabi ya ba'dah, tidak ada lagi Nabi sudah aku. Hari ini Nabi yang kita muliakan banyak dicaci, banyak dihina, banyak dimaki-maki. Beberapa bulan yang lalu ini viral, kemana-mana aku ceramah, aku sampaikan. Beberapa bulan yang lalu di Prancis, tahu ibu Prancis? Prancis tahu? Prancis tahu? Prancis? Tahu Prancis? Hah? Muatan condong ke kiri. Di Prancis. Di Prancis ada nama presidennya. Ini presiden paling kurang ajar di dunia, Pak. Nama presiden ini Emmanuel Macron laknatullah alaih. Itu presiden sudah berani-beraninya menghina Nabi Muhammad. Dipajangnya poster karikatur. Kalau karikatur tuh di kampung itu namanya gambar wajah, macam SpongeBob, Doraemon, macam itu. Itu gambar karikatur dibuat orang tuh berjubah-jubah bersurban, ditulis di bawahnya Muhammad. Biasanya kalau gambar karikatur setiap ada tulisan akan menunjukkan siapa tergambar, betul? Nih orang tuh membuat Nabi Muhammad di karikatur, dipampangkan bukan tanggung-tanggung, Bu. Bukan 1-2 baliho, tidak. Bukan sikit-sikit. Gedung-gedung yang ada di Prancis ditutupi dengan gambar itu. Bukan cuma gedung, tapi gedung-gedung banyak yang memampangkan gambar karikatur yang menunjukkan mereka menganggap itu Nabi Muhammad. Ketika ditanya, wahai presiden, kenapa kau buat itu? Itu menghina simbol agama. Dia bilang bukan penghinaan, Sadul. Dia bilang bukan penghinaan, tapi dia menganggap itu kebebasan berekspresi. Kebebasan ya terserah. Anda hati siapa yang hendak membuat, siapa yang dibuatnya. Tapi dia salah. Itu gambar menunjukkan simbol agama. Siapa yang membahas tentang Tuhan sebuah agama, yang membahas kitab yang ada pada sebuah agama, atau nabi yang diyakini oleh sebuah agama, ketika dilecehkan oleh agama lain, itu namanya penghinaan.
Udah demo kita ke Prancis, jauh, ya bu, jauh. Kemokah aja payah, umroh, Medan pun kadang tak sebulan sekali, itu cuma ada kontik. Anak Prancis demo pula. Kutanya sama anak muda yang ada hari ini, kutanya sama anak muda, itu Presiden Prancis salah atau betul? Jawab yang kuat, salah atau betul? Salah atau betul? Demo ke Prancis ya? Jauh Ustaz. Tak mungkin kita demo ke Prancis ya bu. Tak mungkin juga kita demo ke kedutaan Prancis yang ada di Jakarta. Jauh. Apa yang perlu kita buat Ustaz? Paling tidak Bapak Ibu yang mulia, demo tak bisa ke Prancis, memaki-maki presiden itu tak bisa langsung. Paling tidak apa yang orang tu punya, jangan ibu punya. Banyak Prancis ini dari sektor ekonominya banyak berhasil. Dari ekonomi orang ini kuat Pak tenaganya. Paling tidak masyarakat berdagang tidak membeli produk-produk buatan Prancis. Itu bisa dikategorikan benci dan sakit hati sama Prancis. Apa produk Prancis? Dalam bentuk minuman ada 3. Ibu punya kodai atau ibu yang tak punya kodai tapi membeli ke kodai, ingat 3 minuman. Pertama Aqua, yang kedua Fit, yang ketiga Maison. Ini Pak, minuman yang soda pula itu. Aqua, Fit, Maison. Pas lagi pulang dari laut, kadang siap menukang minum Maison dingin, kan soda. Kalau bentuk susu ada 2 bu. Pertama Bebelat, yang kedua SGM. Ganti susu anak, ganti susu cucu, jangan pakai SGM, boleh GSM. Air baterai. Untuk anak-anak muda pencuci muka Garnier. Untuk anak-anak minuman Yakult. Yakult cintai ususnya. Inilah Yakult. Padahal banyak orang yang mencintai walaupun dia tidak punya usus. Kenapa? Karena usus tidak mencintai, yang mencintai hanyalah hati. Betul, betul. Hati-hati dengan hati, wahai adik-adikku. Belum masanya kalian bermain dengan hati. Siapa yang berani bermain dengan hati, maka tunggu bagaimana rasanya sakit hati. PHP itu sakit. Tahu PHP? Tahu PHP? Atau PHP? Pemberi harapan? Pemberi harapan? Salah. Bukan pemberi harapan palsu. PHP itu pemberi harapan, 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 pemberi harapan. Ribet kan? Emang ini tuh di PHP. Ribet kali hidup ini. Kan? Tuh. Paling tidak memboikot produk-produk itu bu. Pak, paling tidak tak usah minum minuman itu. Makanya minuman malam ini mineral. Ada manis-manisnya. Macam ada manis-manisnya. Iya, manis macam kamu. Cuman mineral di sana sama di sini agak tak ada mulai. Ini udah minum sekali tadi kan. Udah bercampur dari sini. Dia ceramah ulang tadi budak ludah hitam dari mana? Ini ya. Tidak apa-apa. Cuman aku minuman mineral tak ada ya. Nah, sini tak pakai mineral. Buat di bawah bawin. Nah, di atas tak pakai. Tidak ada. Ya tak apa-apa. Ada kan di bawah itu tak apa-apa nih. Tak paham. Mana ada di bawah? Tak ada terus. Udah tak usah tengok-tengok aja udah. Tengok aja lah, udah. Alah apa buah lah. Udah cek itu. Coba. Itu. Lampu itu bawah. Bo. Di
Di Belawan ada juga yang menghina Siti Aisyah, bahkan ada yang menghina Nabi Muhammad. Hari ini banyak seperti itu. Tak tahu awak di mana lo tak salah Nabi Muhammad. Kalau kita tengok belum tadi bau guys, karena yang lamu ini takut pak, karena kalau yang lamu belum tentu elok. Waduh, tentu enggak bau. Udah, tidak aja ini udah kembali ini. Udah ini aja. Udah habis tidur lihat kita aja. Bu, ibu, sekarang ini banyak orang menghina Nabi Muhammad, padahal kalau ditengok-tengok kesalahan Nabi tak ada. Cumanapun kita nak mencari kesalahan Nabi Muhammad tak akan dapat, karena sudah dibuat Allah sebaik-baik makhluk, sudah diciptakan Allah sebaik-baik insan kamil, manusia yang sempurna. Cumanapun mencari kesalahan Nabi Muhammad tak akan dapat. Cumanapun mencari kesalahan delik kesalahan Nabi Muhammad, keburukan Nabi Muhammad, dan hadirnya. Maka sakit hati kita kalau hari ini banyak orang yang mengejek, menghina Nabi Muhammad. Belum selesai menghina Nabi Muhammad, tuh poster spanduk di Prancis tak turun sampai sekarang. Turun, dan pemerintah Indonesia tak ada yang komplain. Kenapa? Karena menghina Nabi Muhammad tak ada undang-undangnya, menghina presiden baru ditangkap. Betul. Menghina Nabi Muhammad di Belawan tak ditangkap pak. Menghina Siti Aisyah di Belawan 1.000 yang 6 orang masuk YouTube nggak ditangkap. Yang melecehkan Nabi Muhammad tak ditangkap. Yang menghina keturunan Nabi, yang menghina Habib Rizik ketika pulang tanggal 10 November, apa ditangkap? Tidak. Tuh perempuan pelacur itu kurang ajar, nggak ditangkap sampai sekarang. Macam muncung ibu tengok, muncungnya macam muncung lebih. Rumahnya 70 polisi mengawal pak. Muka belakang dibakar 5, kiri 5, kanan 5, belakang 5, atas di atas pun ada 5. Diapu-apukan. Tapi sekarang Habib Rizik dicari-cari kesalahannya. Sekarang Habib Rizik dicari-cari kesalahannya. Belum pulang ke Indonesia difitnah, cek mesum dengan perempuan, difitnah sekongkol dengan HTI. Udah selesai kasus, tak membuat kasus itu, buat kasus baru. Pulang Habib Rizik, mau kita tentram, sampai sekarang nggak siap-siap fitnah itu. Difitnah lagi Habib Rizik kena corona. Belum selesai Habib Rizik, Anies Baswedan kena corona. Gubernur pak. Padahal di dunia ini banyak agama pak, betul. Agama banyak di Indonesia. Ada Islam, ada Hindu, ada Protestan, ada Katolik, ada Buddha, ada Konghucu. Tapi kenapa cuma Islam yang dihina? Kenapa? Ulama banyak di Indonesia, Habib banyak di Indonesia, Sayyid Syarif keturunan Nabi Muhammad banyak di Indonesia. Tapi kenapa cuma Habib Rizik yang difitnah? Gubernur juga banyak di Indonesia, tapi kenapa cuma gubernur Jakarta yang dipermasalahkan? Kalau orang Jawa bilang what happened now? Pak, bulan 1 kita dengar isu ada lagi. Ya bu, seharusnya tanggal 2 ini di Jakarta di Monas kita reuni akbar. Kita reuni akbar 212 yang kesekian tahunnya. Cuman karena tidak boleh mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya karena melanggar protokol kesehatan, maka setiap daerah dikomandoi beberapa kawan-kawan yang siap menggelar acara istighosah seperti malam ini. Medan setiap titik, hampir setiap desa, hampir setiap kecamatan buat acara seperti ini pak.
Setiap kecamatan buat acara istighosa seperti ini. Dan Habib Rizik pun sudah buat acara secara Zoom meeting, secara internet, pakai Zoom, pakai melalui laptop aja, dengan mengundang 100 tokoh agama, tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Indonesia. Tadi sudah berlangsung, mungkin sampai malam ini masih berlangsung. Karena 100 tokoh itu akan diminta sambutan masing-masing, diminta ide-idenya untuk perbaikan NKRI tercinta. Kita nggak ada benci sama siapa di Indonesia ini, Pak. Kita juga nggak pernah musuh dengan siapa-siapa. Musuh kita tak ada. Umat Islam ini bersatu. Tak ada musuh kita. Apalagi sekampung nih, pilkada dah dekat, seminggu lagi pilkada, Pak. Antara nomor 1 sama nomor 2 semuanya Islam, betul? Betul. Aku minta tolong dibenahi, jangan bertonggak gara-gara pilkada. Siapa pun nanti yang menang, ya, siapa pun nanti yang menang, yang kalah tuh pasti menjaga bersama yang menang. Kadang minum-minum kopi untuk di hotel. Awak yang bertonggak. Ada pendukung 01, tetangganya 02, beda ke baju kaos, dah tak cakapan. Bininya milih 01, lakinya 02, tak tidur selanjang. Kan bodoh namanya. Biar beda pilihan, tetap terjaga, cocok. Beda pilihan politik itu biasa, karena dalam politik tidak ada teman sejati, tak ada musuh abadi, yang ada cuman kepentingan, tak ada yang lain. Kepentingan semua, ada kepentingan untuk rakyat, ada kepentingan sekolah, ada kepentingan majelis, ada kepentingan kuat sejokal, ada kepentingan mengkayukan diri, Walaupun perbedaan itu ada, jangan perbedaan itu memecah belah kita yang ada di Bedaga ini, Pak. Silahkan memilih siapa. Aku tak ada hak untuk mengarahkan Bapak Ibu, karena aku KTP Medan. Aku tak ada hak untuk menyuruh Ibu pilih nomor 1, Bapak pilih nomor 2, enggak. Tak ada dikasih waktu sama aku. Aku capek-capek aku memperpanjangkan waktu tak ada manfaat sama aku. Cuman pilihlah yang dekat dengan agama, dekat dengan Allah, cinta sama rakyat, rakyat pun cinta sama dia. Ya Bu, ya Bu. Ini bentar lagi banyak orang-orang munafik nih, Pak. Dekat-dekat malam pilkada itu datang itu nanti, Bang. Nanti sembako, dan boas 1.000 kilo. Datang antar bawa 1.000 kilo, minyak makan 2 liter, kopi sebungkus, gula sekilo, susu setalek, amplop dalamnya duit 200, pakai kartu namo. Udah dapat lo? Belum, itu mainnya nanti. Onda-onda pilkada. Besok pilkada malamnya datang untuk itu. Assalamualaikum, iya, oh iya, Mariam dipanggil, iya, oh iya, siapa? Sleman? Apa Bang? Bang itu berkuah, berkawa aja. Apa Bang? Lupa ya, ngomong. Mau tigo, sini apa? Cuy, Loh, aku mau tigo. Nomor 3 Persatuan Indonesia. Iya. Ada yang pernah dapat begitu, Bu? Ada. Nih, ingat nih. Nih, kalau ada, ambil. Iya. Duitnya masukkan kotak impak. Oh, aku tak kotak impak, Ustaz boleh belanja baju anak aku. Nah, jangan pakaikan anak dengan pakaian hasil duit haram. Dapat duit 200, Pak. Anda milih besok. Ya Bu, nama omak kadang mau terpengaruh nih. Alah, bapak lah, 200 nih. Ada lagi 200, satu keluarga 10 orang kali 200. Banyak bertimbun, Bu, Mas.
Besok pagi pergi ke pajak. Pergi ke pajak, boleh cabai, tomat, bawang, ikan segala macam, hendak masak. Habis milih dengan duit 200.000 tadi. Masak, siap memilih masak. Goreng ikan, sambal, gulai ini, gulai itu. Makan siang. Laki makan, bini makan, anak makan, yang tak bisa menyuap disuapkan. Udah makan duit itu bu, ya, udah makan duit itu, minta sama Allah jangan mati 40 hari ke muka. Jangan mati 40 hari ke muka. Kalau mati 40 hari ke muka, sebelum 40 hari mati, ar-rasi wal murtasi fitnah. Orang yang disogok dan menyogok sama-sama masuk neraka. Ini bolong, tapi nanti apalagi ambil aja dah usah pilih wangi ketuaan untungnya lancip. Oh kak, datang semalam ngantangan boros kak, kata ustaz tu tak usah tu terima. Tak kita bodoh, kau bodoh, kau dengarkan ustaz PA semalam lah. La ilaha illallah. Karena hari ini banyak orang terkecoh, makanya Bapak Ibu jangan salahkan kalau bupati korupsi miliaran rupiah duit sedang berdaging. Jangan salahkan DPR korupsi, jangan salahkan bupati wakil bupati korupsi. Kenapa? Karena sebelum menang udah habis miliaran rupiah, tidak menyogok ibu. Gimana membalikkannya? Untuk gaji tak cukup. Nah, tekan sana tekan sini lah, tekan ini tekan itu, nah, lelang ini lelang itu, ya bu, hati-hati. Padahal Nabi sudah mengajarkan akhlak seorang pemimpin. Nabi mengajarkan sama kita bagaimana cerminan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adilnya sangat luar biasa. Maka Islam itu sesuai dengan rumus Pancasila. Kalau ada orang bilang Islam berlainan dengan Pancasila, mungkin suruh banyak belajar. Rukun Islam yang 5 sama dengan Pancasila yang 5. Walaupun kemarin Pancasila yang 5 hendak ditukar menjadi 3, Trisila. Trisila hendak digodok lagi jadi Ekasila. Alhamdulillah dengan usaha dan upaya para ulama, para aktivis, para mahasiswa, para masyarakat unjuk rasa demo di setiap titik itu belum ditembuskan. Pancasila kita tetap 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Al-Quran Allah jelaskan Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah itu Tuhan yang Esa, bukan satu. Satu berbilang, Allah tidak berbilang. Satu kalau udah satu ada sebelum satu kosong. Sudah satu ada 2. Sedangkan Allah tidak ada kemungkinan. Kemungkinan Allah ini begini tidak. Allah itu Esa, tunggal, tidak satu. Kalau satu pasti ada 2. Kalau satu berbilang, setiap yang berbilang tidak Allah. Allah itu tidak bertempat di atas aras seperti segelintir orang yang ada di Bedagai mengatakan Allah itu bersemayam di atas aras. Bagaimana aku duduk di kursi, itulah Allah duduk di atas aras. Berarti menyamakan Allah dengan makhluk, sedangkan Allah tidak sama dengan makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadis, Allah itu beda dengan makhluk. Kalau Allah sama dengan makhluk berarti bukan Allah. Kalau Allah sama dengan manusia berarti bukan Allah. Ayat Quran menjelaskan gitu Ustaz. Ada Allah bilang dalam Quran dengan tangan Allah. Tangan Allah di sini dimaksud bukan tangan seperti tangan kita, tapi bukan juga tangan seperti tangan yang bukan tangan kita. Tapi tangan di situ makna Al-Quran menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kadang kita suka menunjukkan Allah? Kenapa menunjuk ke atas? Bukan berarti Allah di atas. Allah itu tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tak di kiri, Allah tak di kanan. Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat, Allah juga ada tanpa ruang waktu dan juga yang lain sisi segala macam. Kenapa kita menunjuk ke atas? Ini bermakna keagungan dan kehebatan Allah yang Maha Tinggi. Hati-hati anak-anak muda. Hari ini banyak aliran yang suka membid'ah-bid'ahkan.
Hari ini ada aliran yang mengatakan Allah itu berada di atas aras. Hari ini banyak aliran yang menganggap Allah punya tangan cemana tangan kita, Allah punya telinga cemana telinga kita, Allah punya kaki cemana kaki kita. Berarti bukan Allah, berarti manusia. Kalau sudah ada misalnya, apa kata Imam Syafi'i, siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk atau beriktikad, berkeyakinan bahwa Allah itu sama dengan makhluk, bahwa kafir, maka dia kafir. Ini banyak anak-anak muda terdoktrin, katanya hijrah anak-anak muda sekarang bukan hijrahnya membid'ahkan orang lain. Akhlak Nabi mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah hanya untuk menguatkan tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hari ini banyak orang mengkafirkan orang Islam. Orang buat maulid bid'ah, orang wirid bid'ah, tahlilan bid'ah, kenduri bid'ah, di rumah dia bid'ah, rumah orang Muslimat muncul pakai gulai bid'ah bang. Muslimat muncul pakai kolak penghabisan nama, penutupan makan kolak. Muslimat sama rumah dia bid'ah. Padahal tak ada yang salah dalam wirid ilmu. Apa yang salah dalam wirid? Tak ada. Ada Al-Fatihah, betul. Ada Al-Ikhlas, 3 kali baca Al-Ikhlas. Dalam hadis Nabi mengatakan, siapa yang bacakan Qul huwallahu ahad 3 kali, maka sama dengan mengkhatamkan Al-Quran pahalanya. Yang kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tak ada yang salah. Ada tahtim, dalam tahtim itu ada awal Baqarah alif lam mim, ada akhir Baqarah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna? 99 nama Allah yang baik. Walaupun 10 tahun wiridnya 10 tahun, Asmaul Husna tak hafal-hafal. Ada juga gitu ya Pak. Kalau udah sampai yang ujung Asmaul Husna kacak wirid. Al-Wadudul Majidul Ba'isul Syahidul Haqqul Wakil, Al-Wakilul Qawiyul Matinul Hamidul Muhsil Mubdi'ul Mu'id. Kata wa'la ya hamal wirid. Datang partai gerombong Indonesia. Al-Mu'il Basir, yang bunyi cuma Basir. Kemudian ada tahlil ya Pak. Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tak ada yang salah. Abdul Dzikri itu mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Cuman walaupun beda tahlil ayah sama amak tak ada masalah. Ayah pakai kopling, pakai kopling, masuk gigi satu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah 33 kali, masuk gigi 2. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Tahap penghabisan tahap ada Pak. Menjojo lah tahap lah. Mungkin nampaknya bola masuk. Bola. Nampaknya bola masuk. Ada yang polan aja bu, polan benada, nadanya sodap. Ada orang lewat ngapain waktu tahlil, nggak dangdut tahlil. Kalau ama-ama tidak ya mak. Kalau ama-ama tak mau pakai kopling. Cuman kadang suka menambah-nambahi huruf. Kata wa'ala yang tadi buat tahlil. Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
tak bergigi dah luar. Masuk gigi satu. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Mak itu. Tutup dengan doa. Padahal udah habis nih bang, udah lengkap dari mulai istighfar, tutup doa. Malaikat sudah membungkus ini ibadah, mau dibawa ke hadirat Allah, mau dikasih pahala. Cuman kadang gara-gara mulut lancip, pahala hilang. Gara-gara mulut lancip, 3 langkah keluar dari rumah walau ya, ke rumah. Bau 3 langkah sambil anak memakai solok, benar-benar tempat dia bercakap lagi. Kemana ya Kak Rasul? Apa dah? Sidah tanya. Lontongnya tidak kemana Kak Rasul? Lontong pun jelas lontong akan kau dan kutang. Kuahnya tak ada, asinnya campur asinnya. Oh ya Allah ya Rabbi. Mengkatoi orang lain pandai. Padahal 3 bungkus bawa bocor. Kalau aku malaikatku cabut nyawa keluar itu. Ini masalah gitu. Sebenarnya dalam wirid tak ada salah. Yang salah mencakapi orang lain. Betul ya Bu. Kalau sudah bercakap satu sama yang lain, dicakapkan ubi sampai ke sana, kolak ini. Kenapa agak tak anak boleh pocal di tempat kaidah? Cuman lo tak boleh pocal di situ. Podas betul pocal, podas pocal birawit tuh lah dimas buat. Oh iya kayak, begini si Leha jumpa sama Kak Fitri. Kak Fitri bertanya oleh apa? Kenapa Kak Loyah tadi tak mau boleh pocal lagi tempat agak ada? Cuman lah tak enak pocal agak ada. Enak pula katanya. Ditanya sama orang lain, gimana ya? Kenapa tak jumpa lagi tempat jual pocal? Biasa-biasa kita jumpa di situ. Mana lah tukang jual pocal ya begitu kok nama buncung. Sampai tak kemana-mana, pindah bersebar. Dari itu ubi, sampai sana tak kolak. Ini yang harus diperbaiki dalam akhlak. Akhlak kita bertetangga, akhlak kita sama Nabi. Ya Bu, Nabi tak ada lagi, tapi zuriat Nabi masih ada. Keturunan Nabi Muhammad masih banyak, termasuk Habib Rizik. Tuh Habib Rizik keturunan Nabi yang ke-39. Itu Habib Rizik keturunan Nabi ke-39 Pak. Apa kata ulama, kalau lah sempat tak ada keturunan Nabi, kakinya belakang kaki di Indonesia, itu kampung takkan ada dapat keberkahan dan ridho dari Allah. Maka bersyukur kita kalau ada keturunan Nabi sampai ke tanah kampung gitu. Ke berakhir siapa? Dah, siapa buat ini? Habib Ahmad Habsyi sudah sampai kemari. Lagi? Itu aja. Insya Allah ke depan kita panggil Habib lainnya. Amin. Amin. Insya Allah bulan 2 kami dengar Habib Rizik akan sampai ke Sumatera Utara. Mudah-mudahan Allah lancarkan, mudah-mudahan Habib Rizik Allah sehatkan. Karena hari ini banyak Habib-Habib itu dikriminalisasi, termasuk Habib Bahar bin Ali bin Smith. Sampai hari ini masih dalam penjara Nusa Kambangan. Penjara Nusa Kambangan itu tempat penjahat kelas kakap, koruptor kelas kakap, narapidana kelas kakap yang paling hebat, bandit-bandit ulung masuk penjara Nusa Kambangan. Habib Bahar dimasukkan ke situ. Padahal kita tengok-tengok tak pernah membunuh, tak pernah korupsi, tak pernah mengkhianati rakyat, tak pernah membuat onar. Tapi entah kenapa masuk ke Nusa Kambangan. Hari ini Bapak Ibu yang mulia, terakhir aku mau cerita sedikit. Aku teringat tentang kerajaan sebuah hutan. Nah ini Ibu Daging belum ada disampaikan selama oleh. Aku teringat dengan sebuah kerajaan. Kalau menengok Indonesia, nanti aku cerita. Kalian bayangkan Indonesia kita, Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita bersama. Kalau aku baca kamu, nanti bayangkan Indonesia ya. Nah, tapi aku tak menuduh Indonesia.
Membayangkan saja, mana tahu samo. Mana tahu samo. Di sebuah hutan ada raja. Raja hutan siapa? Hah? Singa. Raja hutan ini singa. Singa ini kenapa bisa jadi raja? Karena di hutan memiliki hukum rimba. Apa hukum rimba? Siapa yang kuat maka dia yang berkuasa. Nih di hutan, bukan di Indonesia, di hutan. Oh, di hutan. Di hutan. Di hutan. Ya. Di hutan. Di hutan. Di Indonesia. Kenapa bisa singa jadi raja? Karena hukum di hutan ada hukum rimba. Apa hukum rimba? Yang kuat dialah yang berkuasa. Pada zaman dahulu, macam di NCTV itu kan, pada zaman dahulu teringat bisa di hutan. Ada seekor singa yang memimpin sebuah negara hutan. Di dalam hutan itu banyak segala macam rakyat binatang-binatang lain. Ada anjing, babi, beruang, gajah, burung, kancil, ada kucing-kucing, ada harimau, semua lah. Apalah kau sombongkan semua yang ada di kaum binatang. Karena tugas kemarin bukan mengabsen binatang, menyebutkan semua dalam hutan itu banyak pak. Ada kebiasaan raja singa nih yang tabiatnya agak lain pak. Dia setiap bangun tidur tak ada makanan. Anda hatinya membuat negara. Begitu bangkit dari tidurnya, ditengok kiri kanan tak ada makanan, tengok di dapur tak ada makanan, tengok tempat makan tak ada makanan. Maka singa memanggil pas pampres. Dipanggil pas pampres, pengawal presiden, dipanggil untuk dianggap sama raja. Siapa pas pampresnya? Gajah. Gajah, siap. Ada apa tuan? Sini. Aku mau kalian buat undang-undang. Undang-undang apa tuan? Undang-undang Omnibus Law sudah selesai. Udah, jangan itu. Undang-undang apa lagi? Undang-undang yang lain. Untuk apa? Duit kas sudah habis. Pohon lapar. Mendak makan. Makanan tak ada. Buat undang-undang. Undang-undangnya apa? Apapun jadi, yang penting makan. Kata aja pak. Siap tuan, laksanakan. Pergilah dua pengawal ini pak, dua gajah pas pampres pergi ke hutan. Sampai di hutan diumumkan ini undang-undang. Wahai seluruh rakyat hutan, kami diperintahkan oleh Paduka Raja untuk menyampaikan sebuah amaran, untuk menyampaikan sebuah pengumuman bahwa Raja baru saja Raja menyelesaikan dan memerintahkan kepada kami untuk menyampaikan kepada kalian bahwa ada undang-undang yang baru dibuat. Kapan? Kata orang itu, tengah malam tadi. Rupanya Raja di tengah malam bisa menaikkan BBM untuk apa namanya? Untuk membuat undang-undang tengah malam. Karena rakyat semua tidur, tak ada tahu apa peraturannya. Dibukakanlah peraturan itu. Rupanya peraturannya hanya masuk ke kamar raja. Siapa yang bisa mencium kamar raja, maka akan mendapatkan hukuman. Yang mencium kamar raja bau akan dibunuh. Yang mencium wangi akan dibunuh. Coba salah. Cemana supaya banyak korban? Yang penting peraturan dibuat. Cemana mau dibuat kata binatang-binatang.
Anjing bercakap mana bi, jeng, ampun bi. Juga kau mana kau? Ampun bi kata mama. Macam itu. Bu, gimana nih? Aku ngikut bu. Tahu lah bu. Sebab mati-matian orang itu rakyat porang rakyat gara-gara itu. Alhasil bapak ibu dapat 3 peserta yang ikut sembara ini. Pertama kambing, kedua kerbau, ketiga kancil. Begitu masuk ke istananya dibobol. Kambing masuk kambing. Begitu kambing masuk langsung keluar. Bagaimana kambing? Apa yang kau cium? Waduh tuanku, maaf beribu kali maaf, ampun beribu kali ampun. Sembah pati pada paduka raja, si bersiap menjunjung perintah paduka raja. Apa yang kau cium? Jawab, mohon maaf paduka. Begitu aku masuk, aku langsung keluar. Kenapa? Karena aku tak sanggup mencium aroma baunya kamar tuan raja. Mungkin kamar raja kencingnya belum mencuci. Pengawal tangkap dan bunuh dia karena sudah berani membukakan aib pemerintah. Tangkap. Kerbau masuk kerbau. Kobo ini agak-agak buncit pohonnya, paling agak-agak buang sedikit katanya gitu. Lah buang mana tahu selamat. Masuk kobo dalam 10 menit keluar. Bagaimana kerbau? Waduh tuanku, maaf beribu kali maaf, ampun beribu kali ampun. Sembah pati pada paduka raja, siap menjunjung perintah apapun yang tuan raja tunjukkan kepada pati. Apa yang kau cium? 10 menit pati dalam kamar tuan raja. Tapi mohon maaf, luar biasa tuan raja. Kamar tuan raja wangi sekali, seperti wanginya semerbak wangi si bunga kasturi. Pengawal tangkap dan bunuh dia karena sudah berani berbohong kepada pejabat negara. Kambing yang bau, kenapa dia bilang wangi? Tak ada selama. Orang ketiga kancil. Siap tuan, dengan santai. Masuk, laksanakan. Kalau kambing masuk langsung keluar, kerbau 10 menit baru keluar, kancil 3 jam dalam kamar. Sambil mondar-mandir menyanyi-nyanyi si kancil. Dibilang bau dibunuh, dibilang wangi dibunuh. Coba renungkan di kota Medan, banyaklah orang, banyak kelaparan. Nyanyi dia 3 jam si kancil dalam kamar. Begitu keluar, bagaimana kancil? Kata raja, waduh tuan, ampun beribu kali ampun, maaf beribu kali maaf. Sembah pati pada paduka raja, siap menindung perintah paduka raja apapun itu, sami'na wa ata'na. Aku mau bertanya, apa yang kau cium? Mohon maaf paduka. Pati mohon maaf, 3 jam pati dalam kamar tuan raja, pati tak mencium bau apa-apa karena hidung pati sedang pilek. Pengawal, ambilkan uang kas negara, berikan sama kancil berobat ke kampung. Rupanya, kenapa selamat si kancil? Kenapa enak kancil? Karena kancil pura-pura tak tahu kalau Indonesia hari ini seperti si hukum riba. Kalau hari ini banyak orang-orang zalim, banyak pemerintah zalim, banyak rezim-rezim yang zalim, lebih baik ikuti si kancil. Pura-pura tak tahu, insya Allah selamat ke laut. Tapi kalau berontak, kalau ribut, kalau teriak, hidupnya akan seperti si kambing, belum ada apa-apa, udah mati kalau semula. Contoh banyak, Habib Bahar bin Ali Smith, Habib Rizik bin Syihab, para Habib lain. Kenapa? Mereka bentrok dengan orang-orang zalim, mereka teriak dengan pemerintah yang tidak adil, mereka kritik dengan orang-orang yang tidak adil dalam kemakmuran, tak mau makmur dalam keadilan. Banyak orang yang mengumbar janji, banyak orang yang mengkhianati rakyat. Mereka ikut ribut untuk menyuarakan suara rakyat. Kalau mau seperti itu, siap-siap menjadi kambing. Tapi kalau mau jadi penjilat, suatu saat penjilat pun akan ditenggelamkan oleh orang yang dijilat. Seperti kerbau.
Aku nggak tahu apakah Indonesia sama seperti hukum riba yang diceritakan. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Kita tak tahu, yang kita khawatirkan itu akan terjadi. Namun sebagai warga negara yang baik, kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita yang zalim mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Mudah-mudahan sedang berdiri ke depan akan mendapatkan bupati yang beriman, bertakwa kepada Allah. Amin. Yang menjadi dambaan seluruh umat. Amin. Yang menjadi rujukan dan tempat bertanya orang. Amin. Yang menjadi tempat orang bertanya. Amin. Yang bisa mengayomi rakyat. Amin. Yang bisa tempat rakyat curhat. Amin. Yang tidak hanya ngumbar-ngumbar janji ketika pilkada. Amin. Mudah-mudahan menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang istiqomah, yang mengajak ibadah bukan mengajak lengah, mengajak taat bukan mengajak maksiat, dan kebutuhan rakyat pun terpenuhi. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang mulia, sudah 1 jam aku bercakap, uang ini sudah muat nengok aku sudah muat nengok beliau. Kamu ngelamun kok bercakap susu udah masuk ke pimpin, udah kau ganti minum kuah, tanggung jawab kau. Udah masuk nyamuk, kepiting, kambing, itik semua dalam gerak. Udah jam 1 udah buang 1 jam. Ya kan? Adik-adik ni hendak buat drama pun, jangan ibu dulu pulang, minta tolong menambah aku sebelum. Jangan pulang dulu ya. Loti-loti wong ni main drama. Judulnya apa? Judulnya macam judul Indosiar. Azab seorang istri yang belanja online tanpa izin suaminya, jenazahnya dipaketkan JNE. Sekarang banyak aneh-aneh judul film kok nggak nyambung, kisahnya gitu-gitu aja. Ada jenazah kepukul pisang ya, ada jenazah tua bang, kapan jenazah jadi Robin Hood, kapan jenazah jadi Superman. Ya Allah, itu menunjukkan sama kita bahwa azab itu bukan cuma di akhirat, di Indosiar pun ada ya. Elok-elok muncung jangan lancip kali, elok-elok bertetangga jangan cukup berkelari, elok-elok semua laki jangan dua apa. Ibu, elok-elok surga neraka istri terletak pada pengabdian sama suami. Suami tempat kita mengabdi istri, walau apapun keadaan suami, itulah tempat mengabdi. Istri yang baik, sholat rajin, puasa rajin, zakat dikeluarkan, patuh sama suami. Allah bilang dalam hadis kursi, wahai istri, kau pilih surga mana yang anda tahu. Anda ganti-gantian pun boleh, anda naik lantai 1 boleh, anda besok ke lantai 7 boleh. Itu hadiah istimewa dikasih Allah bagi istri yang soleha. Mudah-mudahan amak-amakku yang ada di sini menjadi istri-istri soleha. Amin. Mudah-mudahan amak-amak kita menjadi istri soleha. Amin. Mudah-mudahan para istri yang hadir menjadi istri soleha. Amin. Mudah-mudahan suami dan bapak menjadi laki-laki yang soleh. Amin ya rabbal. Tapi ingat bapak ibu, ingat ibu rajin sholat tahajud tiap malam, duha tiap pagi, sudah kau haji, zakat dikeluarkan, haji sudah puana, umrah sudah sore, saking kan sorenya umrah untuk bermuat dengan muka Allah. Tapi kalau taat sama suami, Muhammad, surga ditutup itu. Anak, jangan durhaka sama ayah dia. Takkan ada kebahagiaan di dunia kau dapatkan kalau kau durhaka sama ayah kau. Kalau kau takkan pernah selamat kalau durhaka sama ayah. Jadi pilot gelombang takkan pernah selamat kalau durhaka sama ayah. Jadi siapapun kalian di darat takkan pernah selamat kalau durhaka sama ayah. Ingat pasal kau anak muda, ada 3 tips untuk bahagia dunia, ada 3 tips untuk bahagia akhirat. Pertama, jangan pernah kau lupakan Allah. Sholat jangan kau tinggalkan, apapun kesibukanmu, sholat jangan pernah kau lupakan. Yang kedua, cintai orang yang paling dicintai oleh Allah, sayangi orang yang paling disayangi oleh Allah, kasihi orang yang paling dikasihi oleh Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak salawat pada Rasulullah. Yang ketiga, kau
patuh kepada orang tuamu, insya Allah apapun cita-citamu akan kabul di hadapan Allah. Nabi bersabda, ad-du'aul walid biwalidayhi kad-du'aun nabi bi ummati. Doa orang tua pada anaknya sama dahsyatnya seperti doa Nabi kepada umatnya. Apapun yang dicakapkan sama ayah dia, mulutnya adalah doanya, cakapnya adalah doanya, omongannya adalah doanya. Maka berbuatlah baik agar keluar cakap yang baik dari omak, agar keluar pula doa yang baik dari omak, agar keluar doa yang baik dari ayah. Insya Allah anak-anak yang ada di kampung kita menjadi anak yang saleh salihah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan adik-adik Ustaz menjadi adik-adik yang cerdas. Amin. Penghafal Al-Quran. Amin. Menjadi qari'ah. Amin. Hafizah. Amin. Da'iyah. Amin. Dan insya Allah di kampung kita akan hadir ulama masa depan. Amin. Pemimpin yang amanah. Amin. Dan insya Allah kampung halaman kita selalu Allah jaga, Allah lindungi dari banjir bandang, Allah lindungi dari gempa bumi, Allah lindungi dari bencana alam, Allah lindungi dari penyakit corona, virus yang lainnya. Mudah-mudahan Allah jadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, tundukkan pandangan kita sebelum kita dengarkan dan saksikan drama adik-adik kita. Kita ambil waktu 5 menit untuk berdoa, bermunajah, beristighosah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku yang muliakan Allah dan seluruh jemaah yang hadir, siapapun kita, aku yakin dan percaya bahwa kita yang hadir malam hari ini adalah seorang anak. Maka seorang anak siogianya untuk menambah semangat ibadah kita, untuk menambah semangat kita agar bisa minta ampun sama Allah. Mari sama-sama kita bayangkan wajah keluh orang tua kita, wajah lesu orang tua kita, wajah capek orang tua kita, wajah letih wajah orang tua kita, yang wajahnya dulu putih sekarang sudah menghitam, dulu ketat sekarang mengkerut. Hari ini kau bayangkan wajah orang tuamu, minta sama Allah malam istighosah ini, kita bermunajah agar Allah ijabah segala doa-doa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yuk semua, 1, 2, 3. Astaghfirullah Rabbal, astaghfirullah. Mari semua serentak hadirkan Allah dalam hati. Astaghfirullah, astaghfirullah. Terus kurang semangat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah ya Allah Rabbal baraya, astaghfirullah ya Rahman minal khataya, astaghfirullah ya Allah Rabbal baraya, astaghfirullah ya Rahman minal khataya, astaghfirullah ya Allah semua serentak. Astaghfirullah ya Allah ya Rahman
Astaghfirullah ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Astaghfirullah ya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mari sama kita duduk dan pandang kita angkat tangan dari bawah, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar malam ini kita minta kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan serendah-rendah hati, karena yang tinggi hanya Allah, sekecil-kecil karena yang besar hanyalah Allah, sehina-hinanya karena yang mulia hanyalah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mujibas sa'ilin irhamna ya Allah, irham abaina wa irham ummatina ya Allah ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wahdina ya Allah siratan mustaqima. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin waj'alna min ibadika as-sabirin waj'alna min ibadika asy-syakirin waj'alna min ibadika al-muttaqin waj'alna min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna min ahli al-bid'ah wad dalalah waj'al ahlina sakinah mawaddah wa rahmah waj'al auladina waladun salihin. Allahumma inna nas'aluka salamat ya Allah, salamat ya Rahman, salamat ya Rahim, khususan ya Allah ala hadha baldatina Indonesia ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamat ya Allah, salamatan fi kulli umurina sihat wal afiyah alaina wa ahlina wa khususan ala sahibi ahli hadhil jama'ah waj'alna ya Allah min ahli al-ibadah wa la taj'alna min ahli al-ma'siyah.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat terkhusus bagi pribadi saya sendiri dan bagi kita keseluruhannya. Habis ini jangan dulu pulang, adik-adik kita mau menampilkan drama karya mereka sendiri. Usikum binafsi bitaqwallah wa sirrin minallahi wa fadlun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.